Alwi Farhan. Nama ini kini jadi sorotan publik setelah kemenangan luar biasanya di Macau Open 2025. Di usia 20 tahun, tunggal putra asal Solo itu membuat Indonesia kembali berharap pada generasi baru sektor tunggal putra. Ia tak hanya juara, tapi juga menang dengan penuh wibawa, mengalahkan Justin Ho asal Malaysia 2 game langsung. Namun selang beberapa hari setelah naik podium, berita mengejutkan pun menyebar. Nama Alwi Farhan tidak masuk ke daftar peserta kejuaraan dunia 2025. Padahal dalam bayangan banyak penggemar, inilah momentum besar untuk memberinya panggung di turnamen sebesar itu. Publik Indonesia pun bereaksi. Media sosial penuh suara, banyak yang meminta PBSI turun tangan. Bahkan beberapa netizen meminta Ginting mundur agar Alwi bisa tampil. Namun, benarkah PBSI bisa seenaknya mengganti nama pemain? Faktanya, PBSI tidak bisa mencoret atau menambah pemain sesuka hati setelah deadline pendaftaran resmi ditutup oleh BWF. Dan disinilah perlu kita luruskan semuanya. Dengan tenang, dengan data, sistem kualifikasi kejuaraan dunia tidak ditentukan sepenuhnya oleh Federasi Bulu Tangkis negara masing-masing. Sistem ini diatur oleh BWF, Badminton World Federation, melalui mekanisme yang disebut ranking BBLF per 30 April 2025. Itu adalah batas akhir penentuan pemain yang berhak lolos berdasarkan peringkat dunia. Nah, bagaimana posisi Alwi Farhan saat itu? Per 30 April 2025, peringkat tunggal putra Indonesia adalah sebagai berikut. Anthony Sinisuka Ginting, ranking 7 dunia. Tuga Jonathan Christie, ranking 7 dunia. Chico Aura Dwiwardoyo, ranking 20 Chings dunia. Pirwan Alwi Farhan, ranking 10 dunia. BWF hanya mengizinkan maksimal 2 wakil dari tiap negara jika keduanya berada di 32 besar, dan maksimal 3 jika semuanya ada di 24 besar. Maka, wajar jika PBSI hanya mendaftarkan Ginting dan Jojo. Chico sendiri juga tidak lolos karena di luar kuota 2 orang. Dan Alwi jelas terlalu jauh dari batas ranking cut-off. Ini bukan karena PBSI tidak ingin mengirimkan Alwi. Ini bukan karena PBSI pilih kasih, tapi karena sistem ini ketat, transparan, dan sudah berlangsung lama. Seluruh dunia mengikuti aturan yang sama. Alwi Farhan tidak bisa ikut bukan karena tidak layak, tapi karena peringkatnya saat itu belum cukup tinggi. Titik. Kejuaraan dunia BWF adalah turnamen tahunan bergengsi, tapi bukan semua orang bisa langsung masuk. Tidak seperti All England, French Open, atau Indonesia Masters. Kejuaraan dunia adalah turnamen individu dengan sistem undangan langsung dari BWF. Kuota maksimal peserta tiap sektor adalah 64 tunggal dan 48 ganda. Tapi yang lebih penting, setiap negara hanya boleh mengirim maksimal 4 pemain jika semuanya masuk 8 besar, atau 3 pemain jika semuanya dalam 24 besar. Jika hanya 2 yang masuk top 32, maka hanya 2 itulah yang bisa lolos. Jadi sebagaimana skenarionya? Jika satu negara punya 5 tunggal putra di ranking 1, 2, 3, 4, dan 5, mereka hanya bisa kirim 4. Tapi kalau posisi mereka di ranking 10, 15, 30, dan 40, hanya 2 pemain yang boleh lolos. Dan peringkat itu ditentukan per 30 April 2025, bukan setelahnya. Jadi meskipun Alwi menjuarai Macau Open di awal Agustus, hasil itu tidak berpengaruh apapun terhadap kelolosannya ke kejuaraan dunia 2025. Bahkan BWF sendiri telah merilis daftar final peserta resmi pada akhir Mei 2025, setelah masa konfirmasi oleh tiap federasi berakhir. Publik juga harus tahu PBSI tidak bisa asal tukar-tukar nama. Misalnya, meski netizen ingin Ginting diganti Alwi, itu sudah tidak mungkin secara sistem. Nama Ginting sudah terdaftar, dan BWF tidak mengizinkan perubahan kecuali karena alasan medis yang sangat kuat dan diganti oleh pemain yang juga masuk kuota. Dan satu lagi yang penting, PBSI juga tidak mengajukan wildcard untuk Alwi Farhan, karena memang peringkatnya belum layak untuk dipertimbangkan. Wildcard biasanya hanya diberikan pada pemain elit yang absen karena cedera panjang atau alasan besar lainnya. Jadi sekali lagi, absennya Alwi dari kejuaraan dunia bukanlah konspirasi. Bukan karena PBSI jahat,
Bukan pula karena dia tidak diinginkan tampil, tapi semata-mata karena sistem yang adil dan terbuka. Hari ini Alwi Farhan belum masuk kejuaraan dunia. Tapi jika ia terus meraih hasil seperti di Macau, rankingnya akan terus naik. Dan di masa depan, ia akan lolos bukan karena belas kasihan atau tekanan publik, tapi karena ia memang layak. Inilah panggilan untuk kita semua. Dukung dengan logika, bukan emosi. Dukung dengan data, bukan desakan kosong. Dan untuk Alwi Farhan, jalanmu masih panjang. Teruslah melangkah, kami di belakangmu dengan penuh harapan.